tiba-tiba pas di depan lift itu untuk troli itu maju mundur dengan sendirinya. Yo gengs, kembali lagi di channel Bagas Pro. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke gengs, jadi di Ngegas kali ini gue sudah ada narasumber, yaitu Bang Jamal dan Bang Dika nih gengs ya. Jadi Bang Jamal ini salah satu petugas keamanan ya, Bang ya, petugas keamanan di sebuah perbelanjaan ya, swalayan pusat perbelanjaan. Dan Bang Dika ini salah satu teknisi di sebuah pabrik ya, Bang Dika ya. Betul. Jadi mereka ini pernah mengalami kejadian horor ya, atau mistis yang pernah dialami ini nih geng. Mau tahu ceritanya, simak terus videonya geng. Nah, oke ya Bang Jamal ya, sekali lagi selamat datang di Ngegas ya Bang Jamal ya. Itu katanya kan kemarin Bang Jamal di DM bilang banyak ya mengalami atau sering atau gimana tuh? Jadi di waktu itu pas kebetulan ada salah satu teman yang dia nggak bisa masuk kerja, dikarenakan ada kondisi badannya nggak fit, nggak sehat ya. Takutnya ada kejadian hal-hal yang nggak memungkinkan di tempat kerjaan, dia kontak saya buat minta menggantikan dia di jaga malam di saat itu. Oh gitu. Padahal tadinya si Bang Jamal mah libur harusnya. Iya, semestinya saya off. Nah, terus Di waktu itu kisaran sekitar jam 2 dan 2, antara 2 dan setengah 3 lah kejadiannya. Kita melakukan patroli mobil. Kebetulan waktu itu saya dengan ditemani satu teman, kita pas mobil ngecek di sudut-sudut gedung, pas di depan lift yang tadinya emang mungkin siang itu nggak ditekot ya untuk trolinya. Nah tiba-tiba pas di depan lift itu untuk troli itu maju mundur dengan sendirinya, seperti yang sedang kita dorong gitu dimainin gitu kan posisinya. Awalnya sih kita kaget tuh, ini asli candaan temen atau gimana nih, atau udah di setting atau gimana kita. Oh maaf Bang Jamal, berarti itu ngeliat langsung, ngeliat mata langsung, tapi kita nggak ngelihat yang menjalankan troli belanjaan itu. Yang kita lihat hanya trolinya aja. Di waktu itu kita sempat kaget, bingung, buat kendaraan kita patroli aja kita tinggalin, kita kabur, kita lari lewat jadi kabur. Oh, tadinya bawa kendaraan patroli itu muter tuh ya? Iya. Kebetulan di tempat saya jaga itu ada 5 lantai itu untuk di gedung parkirannya tuh. Nah kebetulan kita lagi cek area luar tuh, Area parkir itulah ya. pas di lantai ke-4 kejadiannya tuh, tempat kejadiannya di lantai 4 tuh. Kita lari sampai ke bawah, sampai kendaraan patroli itu kita tinggalin karena kita panik kan. Itu berapa orang Bang Jamal pas patroli? Pas patroli kita melakukannya berdua sama teman. Oh, berarti melihatnya itu berdua ya? Berdua. Tapi setelah kita selesai kejadian, untuk kendaraan masih ada di atas, kita lakukan playback di CCTV ya. Nah di CCTV pun juga ya, kelihatan jelas, dan nggak tahu juga ya dia itu sosoknya sosok apa, tapi sekelibatan putih tuh yang main patroli, yang mainin troli nih, nyampe langsung ini asli nih, asli bukan ngada-ngada ini. Nah sampai kelihatan kayak gumpalan asap putih, ada yang naik dan ada yang mendorong tuh troli belanjaan. Berarti ada dua di troli itu, ada dua makhluk gitu ya? Ada 2 makhluk kelihatan itu di CCTV. Tapi dia nggak kelihatan jelas bentuknya, apakah kayak pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Hanya kayak gumpalan asap aja tuh. Karena kita menjaga image ya, jadi mereka nama tempat kita kerja aja kita silent nih, supaya
yang datang banyak di situ juga tetap ngerasa aman nyaman ya. Dan kejadian itu pun juga bukan di saat jam operasional ya. Oh, udah tutup ya, udah jam closing, malam ya. udah jam malam, jam 2 ke setengah 3 tuh malam, pagi lah ya, lebih tepatnya ke dini hari tuh. Ya, udah jam 3-an lah ya, iya. kurang lebih ya. Terus apa lagi tuh kejadian setelah itu? Udah sekitaran jam 4 kita naik lagi tuh ke atas buat ambil kendaraan. Oh iya ya. Nah, di tangga exit ada juga tuh kejadiannya. Nah, di tangga exit itu pas kita mau naik ke atas di lantai 1 itu terdengar suara perempuan nangis sama anak bayi tuh. Lagi apa ya, kayak ngelon nepuk-nepuk pantat anak bayi lah. Tapi perempuannya nangis tuh. Nah, kita putuskan untuk balik lagi ke pos jaga awal untuk kita lebih intens lagi ke CCTV yang ada. Nah, untuk buat pengecekannya. Sama kita lakukan yang betul-betul di area luar lah buat penjagaannya. Jadi nggak balik lagi ke dalam si parkir ini ya? Nggak balik lagi. Jadi takut juga ya? Takut juga tuh, Don. Nah, kita lanjut pagi kisaran jam 7 kita naik ke atas. Kita buat take out kendaraan, berikut juga troli itu sudah nggak di posisi awal, udah pindah. Tapi masih lantai itu, masih lantai yang sama di lantai 4, tapi udah pindah posisi. Gitu. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Bang Jamal, itu cuman Bang Jamal aja apa banyak rekan-rekan kerja yang lain pernah merasakan gitu? Nah, kebetulan yang jaga di malam itu, yang rekan saya buat patroli itu barusan masuk tuh. Oh, baru lah ya, iya, gitu. Dia juga belum pernah jaga malam. Nah, dan saya juga emang bukan di bagian malam. Kalau saya itu posisinya lebih ke bagian di jam operasional. Oh, jam operasional. Biasanya kan yang emang anak-anak jaga malam itu biasanya ya mungkin karena udah biasa jadi nggak kaget lagi tuh dengan hal-hal yang gitu, mungkin mungkin dianggapnya temen lah ya gitu kan. Tapi kalau kita yang lagi awal jaga malam, waduh shock tuh. Berarti Bang Jamal emang baru malam itu juga kali? Baru jaga malam, tapi kalau di kerja di situ udah lumayan lama sih. Iya, cuma jaga malamnya baru hari itu. Baru malam itu aja. Karena gantiin temen ya. Gantiin temen. Oh gitu. Terus nggak ada kejadian aneh lagi teman-teman rekan kerja lain, maksudnya yang emang dia jaganya malam gitu? Dengar cerita gitu nggak? Banyak, ada banyak lagi malah. Banyak. Tadinya juga kita sempat mikir, alah mungkin dia hanya sebatas ngada-ngada gitu kan, atau nakut-nakutin kita buat bercanda atau gimana. Tapi pas saya jaga malam kebetulan saya menggantikan teman, wah jadi baru ngerasain itu ya. Jadi sebelumnya memang Bang Jamal ini udah dengar cerita-cerita lah dari teman ya, kalau wah ini tempatnya ini begini gitu ya. Itu pun di dalam juga itu sering ya, karyawan toko itu sampai ratusan itu sering. Gitu. Di situ. Tapi ya masih dalam kata wajar ya. Nah, makanya di situ kita antara percaya nggak percaya ya untuk dunia lain yang disampaikan dari yang nggak kasat mata tuh ya. Itu dia cuma minta lingkup tempat itu lebih lebih menjaga kebersihan lah ya, lebih istilahnya lebih merasa sopan, menghargai satu sama lain aja walaupun dia nggak kelihatan, kita anggap itu ada. Jadi menyampaikan itu melalui apa tuh? Jadi dengan dia menyampaikan itu melalui yang dimasukin. Dia bicara. Perempuan laki-laki? Perempuan. Yang dimasukin juga? Yang dimasukin juga perempuan. SPG itu ya? SPG, iya. Serem juga ya? Yang itu normal. Kalau suasana istilah katanya di jam operasional kerja itu nggak ada kendala, biasa. Sampai operasional tutup? Dia mulai kita merasakan sedikit mistis, aura mistis ketika lampu udah banyak dimatikan. Terus yang tadi Bang Jamal bilang SPG-nya itu kerasukan, itu di jam berapa? Itu malam menjelang kita tutup.
Oh tutup jam 10 malam sih ya? Tutup jam 10 malam. Oh iya. Serem juga ya. Tapi udah lama ya Bang Jamal ya di situ ya kerja ya? Ya alhamdulillah udah lumayan lama. Mulai tahun 2016 sampai saat ini masih di situ. Kurang lebih 5 tahunan ya, 6 tahunan. 6 tahun malah mau jalan ke 7. Ya malah 7 tahun ya. Tapi alhamdulillah ya nggak ada kendala-kendala dari hal-hal yang begitu ya sama Bang Alhamdulillah Jamal. nggak ada. Selagi kita, ya itu dia tadi, selagi kita saling menghargai. Untuk yang lain itu juga ada walaupun nggak kelihatan ya. Istilah katanya kita menjaga dia juga menjaga kita. Tapi itu dari pihak pengelola perusahaan nggak ada ini nggak ada komentar atau apa gitu, atau ininya gimana caranya gitu biar nggak kayak gitu. Kalau dari pihak perusahaan sih nggak ada komen ya, karena selama ini juga dia sama petugas yang jaga malam ataupun yang siang itu nggak pernah ada mengganggu ya. Istilah katanya kemungkinan tuh pas saya melihat itu ya pas di saat dia main kita datang gitu, jadi kita nggak tahu jam dia main lah ya, soalnya udah beda alam gitu kan, beda alam. Ya mungkin tuh suatu kebetulan aja yang mungkin sial buat saya, sial juga buat dia gitu kan. Bisa diliatin sama yang semestinya nggak ngeliat. Harusnya nggak dilihat ya. Iya. Iya. Tapi pas pada saat si Bang Jamal melihat itu makhluk halus ya ibaratnya ya, yang mainin troli itu, besokannya sakit apa gitu nggak ada kejadian? Alhamdulillah sih nggak ada, tetap normal sehat aja ya? normal aja. Soalnya Cuman pas di malam itu aja waktu ngelihatnya wah shock banget tuh. keringet dingin lah ya gitu, Asli. gitu ya. Nyampe aduh ini kayaknya kaki nggak makan seminggu nih. Sampai kaki Lemes gitu ya? Lemes ya. Lari itu juga tangga itu udah nggak ngeliatin anak tangga lagi, yang penting lari aja. Mungkin turunnya berdua tuh ya berarti Berdua. ya? Saling teriak nggak tuh? Enggak, saling diem, ayo cepet. Cuman ngomongnya begitu. Dari lantai 4 berarti ya? 4 ke dasar ya? bawah lantai dasar tuh. Buset. Itu juga nggak sampai 2 menit nyampe bawah tuh, nggak nyampe 2 menit. Saking cepetnya kan, lewat tangga lagi. Mungkin kayaknya sebagian anak tangga itu nggak murni Nggak diinjek keinjek ya? satu-satu, itu nggak. Langsung loncat lompat 3 aja. ya? 3, 2 2 langsung tuh. Serem juga berarti ya? Pas siangnya Bang Jamal itu nggak cerita-cerita sama rekan-rekan teman-teman? Belum nyampe siang juga kita ada curhat tuh, nyampe udah ngos-ngosan nyampe ke bawah, kita langsung ke bagian CCTV, kita cek kejadiannya ngobrol ya? sambil ngobrol sambil ngademin Iya diri lah ya. badan lah ya, soalnya ngerasa panas keringetan Panas, karena iya. lari kan. Nah, ke bawah, sampai di bawah kita cek, kita juga cerita sama teman-teman yang ada. Ya emang ada, tapi kalau di siang hari di lantai 4 normal Semua normal ya? normal. Buat yang bagian istilah katanya yang parkiran ya parkir, nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya? Ataupun Nggak ada dia disengin gitu iya, ya? nggak ada. Ataupun yang rokok tuh nggak ada kendala di area semua itu, nggak ada kendala. Bahkan ada kita nemuin anak-anak toko tuh yang sampai makan tidur di area situ, Di lantai itu? bahkan di samping liftnya tuh nggak ada kendala. Nah cuman pas jaga malam ya mungkin itu dia tadi Pas kebetulan aja iya. apesnya Dia si apesnya si Bang Jamal juga. sialnya saya gitu kan. Iya benar. Jadi dianya apes kelihatan sama sayanya sial ngelihat dia gitu. Jadi Bang Jamal ini dia berdua sama temennya nih gengs ya. Berdua sama temennya ya kan, dan lari itu bener-bener sampai nggak ngeliat anak tangga ya. Nggak Bang ngelihat Jamal anak ya? tangga, main Iya. feeling aja ke anak tangganya, main aja feeling. tuh gitu gengs. Jadi ya pesannya sih sebenarnya untuk pro gengs ya, teman-teman dimanapun berada, jadi kita harus menjaga sikap ya Bang Menjaga Jamal ya, sikap. menjaga sikap apapun itu dimanapun kita berada nih gengs ya. Karena yang tadi Bang Jamal bilang, walaupun kita nggak bisa ngelihat ya Bang Jamal ya, Iya. tapi pastilah dia ada lah di sekitaran kita gitu gengs ya. Nah, oke gengs ya, jadi cerita dari Bang Jamal hanya seperti itu aja gengs ya.
Dan di sini ada Bang Dika juga, nanti dia akan menceritakan ya. Tapi di sini Bang Dika meminta dia langsung kita ke TKP ya, langsung ke lokasinya untuk menceritakan hal-hal mistis atau horor yang dialamin Bang Dika ini ya. Jadi Bang Dika ini salah satu teknisi di sebuah pabrik ya gengs ya, di daerah atau wilayah Jatake nih gengs. Jadi mau tahu keseruannya nanti Bagas Pro akan lanjut ya bikin lalu diupload ya. Oke gengs, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.